Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam minggu bingung kan? mau ngapain. Jadi kita mau ngobrol aja ya. Di sini kita namainnya apa ya? Ngobrol random, ngorak ya kan, biar tetap kebawa muda semuanya ya. Berhubung saya ibu muda. Emang ibu masih muda? Alhamdulillah saya masih muda. Ya. Masih muda Saya ternyata. 17 tahun. Gimana? Cocok nggak? Percaya? Saya ibu anak satu masih muda ya kan. Jadi biar kita tetap muda. Ngora itu dalam bahasa Sunda artinya muda ya guys. Jadi biar kita selalu awet muda, tetap muda. Ya gitu dah. selain itu ngora itu singkatannya ngobrol random, karena sekarang kita kan nggak tahu nih mau ngobrolin apa ya kan. Tiba-tiba aja gitu. Jadi saya mau curhat sebagai seorang istri ya. Kalau misalnya kalian pernah nggak sih? Ibu sudah menikah. Anda siapa kalau begitu? Aduh. Sebelumnya pernah nggak sih kalian tuh tiap malam kalau misalkan udah ngantuk banget ya kan, ngantuk, tapi nggak bisa tidur, belum bisa tidur, Main game. nggak gitu, apapun itu mengerjakan apapun itu ya main game juga bisa lah ya. Main game kalau ngantuk nggak tidur, main game, nge-YouTube, wah udah paling nikmat itu. Konten ya, ngedit ya kan. Iya. Kalau nggak ngantuk. Terus udah gitu. Oh judulnya kan nggak ngantuk. Nggak bisa tidur, belum bisa tidur, Maaf, Pak. Maaf. Tolong fokus. Jadi belum bisa tidur, terus akhirnya kelewat ngantuk dan akhirnya udah jadinya bablas nggak tidur. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Bapak nggak usah sok-sok nggak pernah ya. Saya di sini mau cerita. Saya mah tidurnya cepat terus ya. Ternyata bapak ini tuh kalau misalkan tidak bisa tidur, udah kelewat ngantuk, terus bablas aja gitu akhirnya jadi nggak bisa tidur. Dan yang menjadi masalah adalah pikirannya yang selalu melayang-layang kemana aja, nggak jelas. Suka tiba-tiba ngebahas yang nggak pernah dipikirin gitu sama kita sebelumnya. Bayangin aja ini ceritanya nih ya, ceritanya ini suami, ini istri. Ceritanya doang. Iya, ceritanya Ceritanya ya kan? aja nih. Jadi selama ini kan cerita ini ya, suami istri nih. Biasanya hal-hal apa aja sih yang orang-orang umum suami istri obrolin, coba? sesuatu hal yang romantis, kan? menyenangkan. Apa contohnya ya? Nanti besok enaknya kita makan apa ya? Nongkrong di mana? Boleh. Betul. Mau liburan di mana ya? ya? Gitu kan dia kalau suami istri biasanya begitu, atau enggak bisa bahas kayak, ih nanti anaknya gini ya gitu kan, kalau udah punya anak gitu kan, udah semuanya pokoknya dibahasnya kayak gitu-gitu kalau suami istri. Coba Sebelum tidur tuh jadi ada rutinitas karena udah nggak bisa tidur, jadi nyanyi lagi keinget lagu zaman kecil. Nah aku nyanyiin lah di situ, kalau nggak salah lagunya tuh bebek ya, bebekku mari kemari ya gitu lah. Fals suaranya. bisa dengerin. Ini yang sebelah nih mancing katanya lagu apaan. Nggak pernah denger. Emang iya nggak pernah denger. Nora. Nah, langsung lah itu buka handphone, buka YouTube, cari, ketemu lagu bebekku. Nah udah tuh, jadi dia percaya kalau ada lagu anak-anak judulnya bebekku dan bebek itu makan cacing. Iya. Karena kan yang dipertanyakan hanya apakah memang ada lagu itu. Ada. Ya udah stop Iya. kan sampai situ, ya bener nggak? Kan gue cuman penasaran emang ada ya lagu itu, karena gue nggak pernah denger. Tapi dia manjang guys, setelah ada pembuktian itu muncullah pertanyaan lain. Itu dia, makanya dia nggak boleh kalau dibikin begadang, nggak ada kegiatan kayak Karena memang patut dipertanyakan karena nggak sinkron antara lagu sama videonya, itu nggak sinkron. Coba perhatiin deh, searching lagu bebekku. Nah
Ntar perhatiin baik-baik, dari semua video yang ada itu nggak sinkron antara lirik lagu sama video klipnya. Judul liriknya itu bebek bebekku mari kemari ikutlah aku ke kebun bibi apa paman? Bibi paman kayaknya. Oh, ke kebun paman. Di sana banyak cacing yang gemuk. Makanan kesukaanmu gitulah kalau nggak salah ya, gitu. Tolong digaris bawahi, diajak ke kebun. Diajak ke kebun. Liriknya diajak ke kebun. Tapi kenapa video klipnya di sawah? Nggak sinkron. Sebenarnya sih gue cuman pengen pembuktian lagu itu ada apa enggak. Ya udah selesai, nggak usah pakai diteliti semua video klipnya. Kita tuh sebenarnya buka video klipnya tuh nggak cuma satu. Yang pertama itu kan animasi. Kalau animasi kan ya biasalah di sungai gitu kan, namanya bebek berenang, udah nggak terlalu banyak dipertanyakan. Nah, video klip yang berikutnya pakai dilihat-lihat lagi nih semua video-videonya. Terus penting banget gitu harus dibahas antara liriknya di kebun, ya kan? Terus itunya di sawah. Itu nggak sinkron. Nanti bakal jadi pembodohan buat anak-anak kita yang nonton video itu. Ini nih, yang gini nih, yang Coba nanti anak kita bakal mikiran bahwa sawah itu adalah kebun. Kebun adalah sawah. Padahal itu sesuatu hal yang berbeda. Perlu kalian ketahui itu hal yang beda. Sawah sama kebun. Nah, oke, sawah sama kebun beda. Beda. Lalu kemudian setelah itu muncullah lagi pertanyaan, kenapa ada bedanya? Apa bedanya kebun dan ladang katanya ya? Setelah diartikan kebun adalah tempat yang banyak Anda yang tanaman. bertanya itu. Terus apa bedanya kebun sama ladang? Lu yang nanya duluan. Emang gua? Iya. Masa? Bukannya Enggak, lu yang memperpanjang, lu mancing lagi tuh. Apa bedanya kebun sama ladang? Ya udah aku bilang sama. karena udah diduluin ya, mending kita panjangin sekalian ya kan? Udah dijawab sama aja kebun sama ladang, cuman beda penyebutannya aja gitu. Oh, gitu. Tapi masa iya kan gitu, ada orang yang nyebutnya kita pergi ke kebun bunga gitu. Terus kenapa enggak orang yang biasa mungkin kayak di daerah kampung gitu-gitu kan, kalau mau ayo kita ke ladang gitu, kenapa enggak mereka ayo kita ke kebun gitu, ya kan? Kalau misalnya Sama-sama bertani kan? Sama lah. iya, terus kenapa orang-orang itu pada bilangnya kebun bunga atau enggak ke kebun stroberi yuk gitu, ke kebun teh yuk, kenapa nggak ada yang bilang kita ke ladang teh yuk gitu? Kenapa? Ya kan? Ayo gimana coba? Kalau Coba menurut pikirkan. kamu apa bedanya? Yang ngebedain penyebutan itu menurut kamu apa? Kalau ladang itu biasanya mungkin ya, Apa tuh coba? ladang itu menghasilkan. Kebun juga menghasilkan. Tapi kalau ladang itu bisa jadi sumber penghasilan. Emang kebun nggak jadi sumber penghasilan? Ayo, sama kan? Kalau nggak kita cek aja di Coba. KBBI gimana? Coba Cek di KBBI. kita cek Ambil ya, handphone, pembuktian. cek KBBI. Mana handphone? Itu handphone. Oke, kita cari guys, kita buktikan. Sebenarnya apa sih ladang sama kebun itu benar-benar sama atau beda? Atau mungkin dari segi fungsinya atau apanya beda? Tolong kalau ada yang tahu bisa jelasin juga nanti sama kita. Kita kan nggak ngerti nih. Atau sama mungkin di sekali. sini kebetulan ada mahasiswi jurusan pertanian. Pertanian. Mungkin bisa bantu jawab ya, apa Boleh. bedanya ladang sama kebun?
Mungkin dari segi anak bahasa, dari segi KBBI-nya, Oh, iya. dari segi bahasanya boleh Anak di komen. sastra juga boleh lah. Biar kita makin paham, karena kita sebenarnya orang awam yang tidak pengertian. Kita buka situs wiki. Tit. Oh, nggak boleh ya? Nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Apa itu katanya? Kebun dalam pengertian di Indonesia adalah sebidang lahan, biasanya di tempat terbuka, yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia. Kebun di tempat terbuka. Kebun suatu lahan, suatu bidang lahan di tempat terbuka. Yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia, Oke. khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman. Oke. Sebidang lahan di tempat terbuka yang mendapatkan perlakuan khusus oleh manusia untuk tempat tanaman, tumbuhan, tanaman. tumbuh tanaman. Pengertian kebun bersifat umum karena lahan yang ditumbuhi tumbuhan secara liar juga dapat disebut kebun, Oke. asalkan berada di wilayah permukiman. Kebun berada di wilayah permukiman. Kok di permukiman? Terus. Dalam ungkapan sehari-hari, kebun seringkali digunakan untuk menyebut perkebunan, seperti kebun karet, kebun kelapa. Ya, karena nggak ada Terutama- ladang karet. Apalagi ladang sawit, kayaknya belum pernah dengar ya istilah ladang sawit. Pasti orang-orang nyebutnya perkebunan sawit, perkebunan karet. Terus gimana? Terutama bila ukurannya tidak terlalu luas dan tidak diusahakan secara intensif komersial. Oh, berarti kebun itu luas. Terutama bila ukurannya tidak terlalu luas Oh, berarti justru tidak terlalu luas. dan Oke, diusahakan secara tidak diusahakan secara intensif komersial. Oke. Kata kebun juga dipakai untuk menyebut pekarangan dan taman. Kebun dapat merupakan suatu pekarangan, tapi tidak selalu demikian. Gimana ini? Kok saya tambah bingung, saudara-saudara. Adalah kita Oke, stop, coba. kita stop sampai intensif kita- komersial Cari pengertian ladang. dari situs yang sama ya, saudara-saudara. Situs Wikipedia. Wikipedia. Beda dong. Oh, beda. Siapa tahu nanti mampir kan. Oh iya boleh ya. Iya, si ijo itu. Boleh. Lumayan lah. Lumayan. Biar berwarna tempat Iya, ini. biar nggak putih ini biar hijau. Ladang di bidang pertanian. Kata ladang mengacu pada umumnya ke area lahan tertutup atau sebaliknya. Tertutup. Jadi terbuka juga. Terbuka. Berarti sama dengan kebun, sama-sama terbuka. Oke, satu. Bisa. Dan digunakan untuk tujuan pertanian. Seperti Bisa dong, sama kebun juga pertanian tadi. tumbuh tanaman. Tapi liar juga masuknya jadi bisa disebut kebun. Tadi. Tapi kan ada kebun karet, kebun kopi, tanaman. Iya. Iya. Masuk dong. Ya boleh lah. Ya, dua sama ya, belum ada bedanya ya. Tadi kan kalau ini Oke lah. penggunaan sebagai padang rumput. Ada. Iya, atau umumnya sebuah kandang ternak. Gimana tuh? Kok kandang ternak disebut ladang? Ini loh tulisannya penggunaan sebagai padang rumput atau umumnya sebuah kandang ternak. Berat. Ternyata nggak sesimpel itu antara Aduh. ladang dan kebun. Random ya guys, tapi ternyata berat. Aduh. Terlihat simpel tapi tidak. Lahan buatan
yang tersisa sebagai tanah kosong atau tanah subur. Udah segitu aja. Sekilas sih hampir mirip ya, dia intinya buat tempat bertumbuh suatu tanaman. Kita masuk ke perbedaannya ya. Kita mulai dari kebun. Lokasi kebun bisa saja berdekatan dengan sawah, tapi karakter dari keduanya sangatlah berbeda. Ya, jelas dong beda. Dan mudah dibedakan. Sering kan kita dengar kebun pisang, kebun mangga, kebun kopi, dan sebagainya. Jadi, kebun adalah lahan yang ditanami oleh satu jenis pohon dan biasanya bertahan dalam waktu lama. Sekali panen tidak habis. Kebun adalah suatu lahan yang ditanami pohon dan biasanya bertahan lama. Sekali panen tidak habis. Berarti bukan sekali panen jenis tumbuhannya. Iya, kan ada tuh yang sekali panen udah hilang tuh, habis kan, nggak bisa dipanen ulang, ya kan? Iya nggak? Itu kalau 2 kali berarti udah termasuk kebun, 2 kali panen. Lebih dari sekali, 2. Iya, bisa lah ya. Tapi kalau habis 2 kali habis juga kayaknya nggak masuk kebun kali ya. Pokoknya kebun itu bisa berkali-kali. Oh, sampai bertahun-tahun gitu. Iya. Oke. Jadi kebun suatu lahan yang dapat ditanami oleh suatu jenis pohon. Suatu jenis pohon atau tumbuhan yang dia bisa dipanen hasilnya berkali-kali selama beberapa tahun ke depan. Itu kebun. Gitu ya. Kalau ladang, kita simpulkan nih dari siang ini. Kalau ladang gimana? Sekarang kalau ladang itu agak mirip dengan sawah. Bedanya? Ladang juga digunakan untuk menanam padi. Dan padi yang digunakan dari jenis yang berbeda dari yang biasanya ada di sawah. Oke, ya. Karena ada jenis padi yang bisa di darat, di tanah kering gitu. Ada juga padi yang harus di sawah, yang harus dialiri air. Jadi dia harus kena air terus. Ada juga yang bisa ditanam di lahan kering. Padi ada 2 jenis macam memang. Oke. Terus kalau sawah itu kan ada pembatasnya di setiap petak. Kalau ladang itu nggak ada. Ladang itu membentang tanpa ada petak-petakan. Jadi itu guys perbedaannya ya. Kalau ladang itu mirip sama sawah, tapi kalau sawah itu basah, kalau ladang itu kering. Terus kalau ladang itu biasanya sayur-sayuran gitu. Jadi kita simpulkan kebun tanamannya bisa panen sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Kalau ladang, nah itu jenis tanamannya hanya dipanen sekali atau 2 kali panen. Udah. Atau semusim lah, kita bisa bilang itu tanaman musiman. Misalkan kalau kayak apa ya, jagung, iya, jagung paling sekali panen, bukan paling, memang sekali panen dia udah selesai aja, udah nggak ada lagi. Terus tebu mungkin ya, tebu ya sekali panen, sekali panen dong. Nggak, kalaupun tumbuh baru ya itu udah baru kali ya maksudnya. Itu kan dia kayak bambu, bisa tumbuh baru lagi dari satu akar itu. Ya pokoknya berarti contohnya si jagung itu tuh, jagung kan sekali panen dah gitu kan. Atau cabai atau sayuran yang lain lah, iya seperti berarti itu. Disebutnya ladang itu begitu ya. Jadi kesimpulannya ada beda. Kebun dan ladang beda guys. Ya. Kalau kalian punya pendapat lain atau mau koreksi, mau ada dikoreksi, yang kita salah atau kurang tepat penempatannya atau apa, boleh di komen. Monggo silahkan.